Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi dan kali ini cukup besar, sebesar 4,97%. Dengan total market cap mencapai 794 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 4,17% di angka 15.996 ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi lebih signifikan sebesar 7,89% dalam 24 jam terakhir di angka 1122. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 5,65% di angka 275, lalu XRP dia terkoreksi sebesar 10,64% ya, cukup signifikan. Lalu untuk Cardano terkoreksi sebesar 8 persenan, Dogecoin terkoreksi sebesar 11,69% di angka 7 sen, dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 10,06%. Jadi kita bisa lihat cenderung berantakan apa yang terjadi ya, padahal kemarin economic calendar kita sudah bisa lihat ya, kemarin nggak ada hal penting, hanya satu saja, dan waktu keluar datanya pun nggak ada gejolak di market. Lalu selanjutnya untuk hari ini arguably nggak ada yang ekstrim penting juga ya. Hanya ada beberapa data US. Lalu untuk Euro sendiri, Presiden Lagarde sudah berapa kali sebelumnya speech, nggak ada yang ekstrim membuat market bergejolak. Ya, jadi kalau menurut gua penyebabnya lagi-lagi kalau bukan FTX apalagi ya. Jadi sekarang ternyata funds yang ada di FTX ini mulai di-convert dari ETH ke Bitcoin ya. Nah, ini mungkin membuat orang-orang sedikit panik gitu ya melihatnya, jadi ya ini berpengaruh terhadap ya sayang terhadap harga semua kripto ya. Dan kalau kita lihat juga Ethereum secara penurunan harga, ya bukan harga tapi persentase selama 24 jam terakhir juga cukup besar, nyaris 8%. Jadi kemungkinan besar dari sini penyebabnya. Karena kalau kita lihat di XY benar ada sedikit penguatan, tetapi nggak terlalu besar. Kita bisa lihat sendiri ya, nggak terlalu besar. Dan kalau kita bandingkan dengan risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P, dan lain-lain, mereka ada sedikit koreksi juga, tapi nggak sebesar Bitcoin. Jadi kemungkinan besar permasalahan Bitcoin ini terjadi karena ya FTX lagi ya. Kita coba bahas lebih detail. Jadi data ini diambil dari satu blockchain analysis company yang bernama Chainalysis. Nah, mereka menyatakan bahwa funds yang dicuri dari FTX ini ya sekarang dikonvert dari ETH ke Bitcoin. Nggak semua, tapi dimulai dikonvert. Nah, pada November tanggal 20 alias kemarin, Chainalysis ini ke Twitter dan mengencourage para exchanger untuk memfreeze koin spesifik punya FTX ini. Ya lagi-lagi bisa di-trace semuanya. Nah, apabila itu bisa dilakukan, ya di-freeze, jujurnya bagus. Ya, gue berharap para exchanger yang berhubungan langsung bisa langsung memfreeze dana dari FTX ini. Ya, karena jelas itu dana curian. Ya. Nah, dan selain dari itu kita bisa juga di sini untuk detailnya sendiri bisa lo lihat di sini di @kamikaze_eth ya. Ini nggak tahu nih apakah dia developer ETH atau bukan. Tapi intinya dia mau bikin update mengenai si FTX ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini dia sudah ngedump sebesar 15 juta US dollars worth of ETH dalam 30 menit terakhir ya, by the time dia ini ya nge-tweet ini. Dan seterusnya. Jadi otomatis ini membuat ya ETH drop ya. Tapi setelah orang ngelihat ini dana FTX yang dicuri ya otomatis tambah drop, akhirnya semua cryptocurrency market cenderung terjun payung pada hari ini ya. Nah, jadi ya sebenarnya bagus juga sih ya ide dari Chainalysis. Semoga saja para exchanger yang langsung berhubungan dengan dana FTX yang curian ini bisa langsung di freeze aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Lagi-lagi drama FTX belum selesai menghantui cryptocurrency market. Ya harapan gue sih kayak inilah, sama kayak Chainalysis. Semoga saja para exchanger mulai nge-lock semua aset-aset curian FTX ini biar nggak bisa di-convert atau apapun juga. Karena kalau kita lihat di sini, ya ini berpengaruh terhadap markets. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya seperti biasa ya. Yang pertama kita akan lihat dulu Bitcoin, dan kita bisa lihat Bitcoin jebol 16.200 ya. Ini tentunya adalah kegagalan dia menyelesaikan PR ya. Sesuai dengan pembahasan kita beberapa hari terakhir ya, di DCWT belakangan ini, gue udah bilang PR terbesar dari Bitcoin di daily adalah bertahan dan kalau bisa mantul di 16.282 ya. Ternyata jam 7 pagi tadi dia daily close di bawah dari 16.200. Artinya
Ya jelas PR-nya gagal, ya. Nah, ini tentunya yang menjadi apa ya? Yang menjadi lanjutannya adalah apakah dia akan jebol juga 15.800 atau tidak? Ya, karena itu adalah satu struktur yang baru terbentuk pada tanggal 9 dan 10 November kemarin. Kalau ini jebol juga, kemungkinan Bitcoin untuk membuat lower low cukup besar. Ya, arguably besar lah, ya bukan cuma cukup tapi besar. Karena kalau kita di sini pelemahannya cukup signifikan. Dan sekali lagi, gue ingatkan diperparah indeks dolar itu belum terlalu meningkat. Kalau indeks dolar tambah meningkat ya sudah ya. Kemungkinan besar Bitcoin bisa mencapai ke price range 12 sampai 10 ribu itu semakin besar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk long term ini kita nggak usah bahas dulu lah. Udah terlalu jauh dan semakin jauh ya. Males bahasnya. Mending kita langsung ke makronya saja. Nah, untuk DXY, harapan gua adalah dia nggak sampai tembus ya atau jangan sampai retest 108. Karena kalau sampai dia retest ke sini, ini tentunya akan menjadi suatu pelemahan yang signifikan untuk cryptocurrency market. Ya, karena kalau kita lihat dalam pergerakan yang baru sedikit seperti ini aja, risk online seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones mulai koreksi. Nah, kebayang kalau sampai ini retest ke 108, 109, 110, apalagi ekstrimnya bisa 114, menurut gua ya akan sulit untuk Bitcoin bisa bertahan ya karena bisa dibilang sentimen dia sendiri saja sudah negatif karena FTX ya. Diperparah dengan indeks dolar yang menguat tentunya akan menjadi mimpi buruk dari semua risk on aset ya. Ekuivalennya gini lah. Lu kebayangnya sih kayak Nasdaq nih. Nasdaq tiba-tiba Apple bangkrut gitu. Nah, itu menjadi kayak black swan-nya dari Nasdaq gitu. Nah, terus diperparah dengan indeks dolar yang meningkat juga. Itu otomatis akan kebakaran jenggot ya. Jadi, ya lagi-lagi harapan gua adalah indeks dolar kembali melemah. Kalau perlu nggak sampai retest 108,5, kalau bisa dia langsung aja jebol 105 dan MA 200 daily. Kalau itu bisa terjadi, itu tentunya akan menjadi satu news yang cukup baik untuk cryptocurrency market dalam kondisi seperti sekarang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Overall, lagi-lagi diberantakin oleh SBF ya dan FTX tentunya. Semoga saja ya sekali lagi ini sesuai dengan apa namanya saran dari Chainalysis. Semua exchanger yang berhubungan dengan dana curian ini dalam tanda kutip lebih baik gue sarankan ya untuk ya udah di freeze aja lah supaya mereka nggak bisa oprek-oprek dananya dan membuat market tanpa bergejolak ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sebelum kita lanjut ke apa namanya ke buy limit seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan cara untuk mendukung TCI ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by MeTrade, di mana kita bisa trade lebih dari 400 financial markets dengan zero commissions, competitive spread, flexible leverage, dan juga fast and reliable order execution. Ya, nah tentunya kita tahu dalam kondisi market yang seperti sekarang, apalagi beberapa bulan terakhir, kripto ini cukup volatile, ya apalagi drop ekstrim karena FTX kemarin. Nah, tentunya ya beberapa dari kalian mungkin berpikiran untuk diversifikasi ke aset kelas lain. Nah, tentunya di exchanger, arguably kita sulit untuk melakukan itu, ya. Nah, bagaimana cara alternatifnya? Kita bisa menggunakan MeTrade. Karena seperti yang kita bisa lihat di sini, kita bisa trade berbagai macam aset kelas, mulai dari forex, commodities, major indices, shares, dan lain-lain. Ya, dan yang gue suka juga dari MeTrade ini adalah mereka ada demo account. Jadi lu nggak harus langsung depo ya, lu bisa coba dulu demo account. Ada sebesar 50.000 USD yang bisa lu pakai untuk bereksperimen ya dan membiasakan diri untuk trade di broker karena ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan trade di exchanger ya. Dan selain itu juga yang gue suka adalah secara tampilan dia cenderung intuitif dan lebih user friendly ya. Kalau zaman dulu kita harus menggunakan MT4, di MeTrade dia langsung sudah terintegrasi, kita tinggal klik-klik saja langsung bisa masuk dan untuk mengakses demo account juga jauh lebih mudah ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk diversifikasi atau mencoba aset kelas lain, bisa pertimbangkan untuk menggunakan MeTrade. Oke, dan sekarang kita ke Bitcoin lagi ya. Nah, sayangnya untuk setup posisi long kita di 16.200 gagal. Karena kita bisa di sini gagal retest malah jebol ya. Jadi mungkin yang kita bisa harapkan adalah 15.874.
Jadi PR untuk Bitcoin untuk posisi long adalah bertahan sampai besok jam 7 pagi di atas dari 15.874. Kalau itu besok bisa terjadi, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di 15.874 ya. Kalau jebol lagi ya sudah, berarti ini malah jadi setup posisi short ya. Nah, untuk sekarang posisi shortnya kita bisa pertimbangkan antara di dua tempat. Yang pertama bisa pertimbangkan di 16.282 atau bisa di 16.908. Sama-sama si syaratnya adalah terjadi konfirmasi ya. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2, nah bisa buka posisi short. Tinggal kita lihat terjadi di mana. Kalau di 16.200-an ya sudah hajar di situ. Kalau ternyata terjadi di 16.900, nah itu lebih enak. Kita ada dua posisi yang kita bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah posisi TP di 16.200, yaitu yang lebih konservatif, dan TP yang lebih agresif, yaitu di 15.874. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya basically sudah kena dua-duanya. Buy limit pertama di 16.292 kena otomatis kemarin ya. Dan hari ini kita bisa lihat udah kena juga buy limit kedua yaitu di 15.874. Bang, kalau ini jebol juga gimana bang? Ini jebol juga masih ada 15.600 dan nanti kita bahas lagi di dalamnya ya. Kemungkinan besar akan sampai ke 12.000 kalau udah lewat dari situ ya. Semoga nggak sampai ke situ ya. Semoga saja ini bisa bertahan, mantul dan lanjut lagi. Basically mantulnya persis kok bisa kayak tanggal 9 dan 10 November kemarin. Oke, dan sekarang kita geser ke FTM. Nah, untuk FTM kita bisa lihat buat lo yang sudah pasang posisi long di 17 sen dan target TP di 18 sen sudah kena target TP ya. Tapi buat yang agresif sayangnya nggak kena ya. Jadi lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu kapan kita lebih profitable saat kita agresif atau konservatif. Jadi sekali lagi gue ingatkan, bukan disesuaikan seberapa persen yang lu pengen untung, tapi sesuaikan dengan risk management yang lu cocok gitu ya. Lu lebih agresif, lebih konservatif, atau intermediate ya. Oke, nah buat lo yang sudah buka posisi long dari tanggal sebenarnya nggak terlalu lama ya, dari tanggal 18 kemarin, harusnya sudah mengantongi profit sebesar lumayan lah, 6,5%-an ya, hanya dalam waktu 3 hari saja, not bad. Nah, lalu selanjutnya untuk setup yang nextnya seperti apa? Ya, kalau karena dia jebol di sini ya, kita bisa lihat dengan jelas hari ini dia jebol. Jadi ya kita mungkin bisa pertimbangkan posisi short lagi. Nah, posisi shortnya mana? Posisi shortnya itu di 17 sen. Kalau kemarin kita pakai untuk posisi long, sekarang kita pakai untuk posisi short ya. Jadi andaikan terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan posisi short dengan target TP-nya di 15 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Phantom. Untuk long selanjutnya juga sebenarnya ada sih ya. Kalau sampai ternyata bukannya dia retest ke atas ya, tapi dia malah retestnya ke bawah langsung, ini juga bisa ya. Kalau retest 1, retest 2, kita buka posisi long dengan target TP di 17 sen ya. Dan untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan untuk Phantom yaitu di 15 sen. Ya, tapi sekali lagi gue ingatkan untuk yang posisi spot ini untuk jangka panjang. Jadi kita berpikirnya bukan untuk seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Lebih baik kita mikirin jangka panjang itu bisa sampai tahunan. Ya. Oke, dan selanjutnya kita ke Cardano. Nah, Cardano ini tergantung sesuai pembahasan kemarin. Kalau buat lo yang masih nahan posisi shortnya, ya sekarang sudah profit, ya sudah kena target TP. Tapi buat lo yang kemarin sudah duluan TP duluan, ya, udah duluan TP duluan ya juga. Ya sudah nggak apa, sama-sama profit, tapi lebih besar yang nunggu sampai kena target TP, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa kemarin cukup lama dan kita pertimbangkan untuk TP duluan aja? Karena kalau lo ngikutin SOP-nya, harusnya sudah kebuka dari tanggal 15 November kemarin. Alias sudah kita nunggu selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 lah ya. Karena kemarin kenanya di kemarin nih. Jadi 6 lah, 6 hari kita nunggunya. Nah, otomatis itu fee-nya sudah rada numpuk ya. Nah, makanya gue bilang gue balikin ke lo. Kalau lo ngerasa bahwa aduh kayaknya susah nih sampai kena target TP ya atau nggak nyaman dengan kita megang posisi short, ya udah TP aja. Tapi buat lo yang ngerasa nyaman dengan resikonya ya di hold. Nah, buat lo yang nge-hold, kita lihat profit berapa persen ya. Nah, kemarin kita ambil di sini nih posisinya. Kita coba tarik sebentar, dia mau turun. Kita coba tarik berapa persen. Lumayan, sekitar 8,6 persenan ya.
Dan ditunggu 6 hari, oke lah, quite worth it, 8%-an. Oke, nah sekarang untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi longnya kita lihat dulu nih. Jujurnya kalau kita ngomongin pure secara SOP, harusnya kita udah kebuka ya. Tapi karena kemarin super cepat semuanya, jadi ya kemungkinan besar lu belum sempat pending order ya. Karena retest 1 langsung retest 2, tapi hari ini lumayan ke bawah. Jadi kayaknya untuk precautionnya ya, apalagi dalam marketnya seperti ini, ada kondisi FTX juga yang bergejolak lagi, tunggu dulu aja. Kita tunggu sampai besok. Kalau Cardano ternyata besok daily close-nya di atas dari 30 sen, ya sudah, kita pending order besok. Ya. Tapi kalau jebol ke bawah, ya sudah, kita malah siapin posisi short di 30 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot basically bisa dibilang sama lah kondisinya seperti Cardano, bahkan lebih ekstrim ya, atau lebih panjang. Jadi untuk Polkadot, kemarin lu hold-nya udah dari tanggal 14, berarti udah 7 hari ya. Nah, sekarang kena juga. Berarti kalau kita lihat secara persentasenya, lu sudah kena atau dapat profit sebesar 8,43%. Nggak terlalu beda lah sama Cardano. Ya kalau dapat dua-duanya, ya berarti congratulations ya double. Nah, sekarang untuk posisi longnya untuk Polkadot jelas dia jebol. Ya dia jebol dari $5 lebih 40 sen. Nah, otomatis kalau seperti ini ya posisi longnya kita tunda dulu. Ya, kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan terjadi retest 1, retest 2 atau tidak. Nah, kalau terjadi retest 1, retest 2 seperti di sini ya, seperti coretan gua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Ya, target TP-nya nanti kita bahas lagi ya, karena kalau kita lihat di sini sudah berantakan secara struktur Polkadot ya. Ya, mungkin di daerah sinilah nanti kita bahas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya. Untuk posisi spotnya sama seperti pembahasan kemarin, jangan dulu tambah posisi menurut gua karena masih berantakan secara struktur. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP buat lu yang sudah ngikutin SOP berarti ini juga hold-nya udah lama ya. Retest 1 pada tanggal 15. Retest 2 terjadi pada tanggal 16. Berarti kalau lu hold dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sudah 6 hari target TP masih belum kena ya. Nah, ini gue balikin lagi ke lo, sama kayak kondisi kemarin Cardano dan Polkadot ya. Kalau lo mau TP sekarang juga nggak apa-apa, lumayan gede sebenarnya kalau kita hitung ya. Dari persentase profitnya itu mencapai di wow, bahkan signifikan lebih gede daripada Cardano dan Polkadot ya, 9,74%. Kalau mau TP sekarang nggak masalah. Tapi kalau lo pengen nunggu sampai target TP utama kita, ya bisa di daerah sini ya di 33 sen ya di tepatnya 0,338. Nah, di situ lo bakal profit sekitar 12%-an. Dan kalau sampai target utama kita di 0,331 itu lo kena target TP-nya sekitar 14%-an. Ya gue balikin lagi ke lo. Karena sekarang pun dari harga running masih profitnya lumayan, nyaris 10%. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Cardano, untuk XRP secara posisi shortnya. Untuk posisi longnya setupnya masih sama seperti kemarin. Alias kita nyontek di tanggal antara tanggal 9 atau 10 atau bisa juga nyontek di 13 dan 14. Yang penting adalah terjadi retest 1, retest 2. Target TP-nya sama seperti kemarin juga yaitu di 38 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara posisi futuresnya. Untuk spotnya mungkin masih bisa sama di tempat kemarin yaitu di 30 sen. Jadi kurang lebih seperti itu akhir dari DCWT kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut, gue ingatkan please jangan over leverage ya, jangan pakai uang panas ya, karena itu adalah dua hal yang paling sering membuat trader hancur ya. Dan sekali lagi untuk spotnya gue sarankan untuk berpikirnya jangka panjang. Jangan cuma sebulan 2 bulan, tapi mikirnya kayak nabung untuk masa depan, tahunan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So,
Jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.